Baiklah, materi kita hari ini adalah pedagogik pendidikan digital. Kerangka pembahasan. Pendahuluan. Definisi dan konsep. Prinsip-prinsip pedagogik pendidikan digital. Implementasi pedagogi pendidikan digital. Tantangan dan hambatan. Manfaat dan dampak. Kesimpulan. Pendahuluan. Pengantar pendidikan digital. Pendidikan digital merujuk pada integrasi teknologi digital dalam konteks pembelajaran dan pengajaran, mencakup penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak, serta internet untuk meningkatkan proses pendidikan. Pendidikan digital mencakup pemahaman tentang teknologi, juga penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Peran teknologi dalam pembelajaran. Teknologi memiliki peran yang signifikan dalam pembelajaran modern. Beberapa peran utama teknologi dalam pembelajaran. 1. Aksesibilitas dan keterjangkauan. Teknologi membuka pintu akses ke sumber daya pendidikan yang luas, mengakses buku, jurnal, video pembelajaran, dan sumber daya pendidikan lainnya secara online. 2. Pembelajaran daring, e-learning. Platform pembelajaran daring memungkinkan siswa untuk mengakses kursus dan materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. 3. Pembelajaran kolaboratif. Teknologi memungkinkan kolaborasi antar siswa dan guru. 4. Konten interaktif dan multimedia. Teknologi memungkinkan pembuatan dan penggunaan konten multimedia yang menarik, seperti video, simulasi, dan permainan pendidikan. 5. Adaptasi dan personalisasi. Sistem pembelajaran berbasis teknologi dapat menyediakan pengalaman pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap siswa. 6. Evaluasi dan umpan balik. Teknologi memungkinkan evaluasi yang lebih efisien dan memberikan umpan balik secara instan. 7. Simulasi dan realitas virtual, VR, Augmented Reality, AR. Simulasi dan teknologi realitas virtual atau augmented reality dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang imersif. 8. Pengelolaan dan administrasi pendidikan. Teknologi digunakan untuk mengelola administrasi pendidikan, seperti Sistem Informasi Sekolah, SIS, untuk mencatat kehadiran, pelacakan hasil ujian, dan menyimpan catatan siswa secara elektronik. 9. Pelatihan dan pengembangan profesional guru. Guru dapat mengakses pelatihan dan sumber daya pengembangan profesional secara online. 10. Pendidikan inklusif. Teknologi dapat mendukung pendidikan inklusif dengan menyediakan alat dan sumber daya untuk mendukung siswa dengan kebutuhan khusus. 2. Definisi dan konsep. Pendidikan digital. 1. Pengertian. Pendidikan digital adalah suatu pendekatan pembelajaran yang mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan dan mendukung proses pendidikan. Dalam pendidikan digital, siswa tidak hanya menjadi konsumen teknologi, juga pembuat konten digital yang kreatif dan berpikiran kritis. Guru yang terlibat dalam pendidikan digital diharapkan dapat mengintegrasikan alat-alat digital ke dalam pembelajaran untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih dinamis dan relevan. Aspek penting dari pendidikan digital meliputi pengembangan keterampilan teknologi, literasi informasi, pemahaman etika digital, serta pemanfaatan sumber daya digital untuk meningkatkan pembelajaran. Pendidikan digital juga mencakup pemahaman cara menggunakan teknologi secara aman dan bertanggung jawab, serta mempersiapkan siswa untuk menghadapi tuntutan dunia kerja yang semakin terhubung secara digital. Pendidikan digital tidak hanya berfokus pada penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga pada transformasi filosofi dan pendekatan pembelajaran untuk mencerminkan realitas masyarakat digital saat ini. Hal ini mencakup pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti keterampilan kolaborasi, kreativitas, pemecahan masalah, dan komunikasi, yang semuanya dapat ditingkatkan melalui penggunaan teknologi dalam proses pendidikan. 2. Sejarah perkembangan. Sejarah perkembangan pendidikan digital melibatkan evolusi teknologi dan cara pendidikan diintegrasikan dengan kemajuan tersebut. Beberapa tonggak sejarah dalam perkembangan pendidikan digital. 1. Awal abad ke-20. Penggunaan media cetak seperti buku dan papan tulis masih mendominasi ruang kelas. Perkembangan teknologi radio dan film mulai memberikan kontribusi pada pendidikan jarak jauh. 2. Pemakaian proyektor dan rekaman audio.
Penggunaan proyektor dan rekaman audio menjadi umum di sekolah pada pertengahan abad ke-20. 3. Komputer pribadi. Perkembangan komputer pribadi pada tahun 1970-an dan 1980-an membawa revolusi baru dalam pendidikan. 4. Internet dan World Wide Web. Penemuan Internet dan World Wide Web pada tahun 1990-an membawa perubahan besar. 5. Platform pembelajaran daring. Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, munculnya platform pembelajaran daring seperti Blackboard, Moodle, dan Canvas membuka pintu bagi pendidikan digital secara massal. 6. Peningkatan perangkat dan aplikasi mobile. Perkembangan perangkat mobile seperti smartphone dan tablet memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengakses materi pembelajaran. 7. Teknologi realitas virtual, VR, dan augmented reality, AR. Penggunaan teknologi VR dan AR mulai diterapkan dalam pendidikan untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih imersif dan interaktif. 8. Pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 secara drastis mempercepat adopsi pendidikan digital di seluruh dunia. 9. Keterlibatan kecerdasan buatan, AI, dalam pendidikan. Kecerdasan buatan mulai diterapkan dalam edukasi untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan individual siswa dan memberikan analisis lebih mendalam tentang perkembangan siswa. B. Pedagogi pendidikan digital. 1. Prinsip dasar. Pedagogi pendidikan digital melibatkan penerapan prinsip-prinsip pedagogis tradisional ke dalam konteks pembelajaran yang didukung oleh teknologi digital. Beberapa prinsip dasar pedagogi pendidikan digital. 1. Berpusat pada siswa, student-centered. Pendekatan pendidikan digital harus berpusat pada siswa, memahami kebutuhan, minat, dan gaya belajar. 2. Kolaboratif dan interaktif. Pendidikan digital mendorong kolaborasi dan interaksi antar siswa dan dengan guru. 3. Fleksibel dan diferensiasi. Teknologi memungkinkan pengembangan pembelajaran yang fleksibel, memungkinkan siswa untuk mengakses materi kapan saja dan di mana saja. 4. Integrasi teknologi yang bijak. Penggunaan teknologi harus bijaksana dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang mendukung, bukan menggantikan, peran guru dan metode pembelajaran yang efektif. 5. Pembelajaran aktif dan pengalaman nyata. Pendidikan digital mempromosikan pembelajaran aktif, di mana siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. 6. Literasi media dan kritis. Siswa diajarkan untuk menjadi literat media, yaitu dapat menyaring, menilai, dan menggunakan informasi dari berbagai media dengan bijak. 7. Pemahaman etika digital dan keamanan. Prinsip etika digital dan keamanan online menjadi bagian penting dari pendidikan digital. 8. Pembelajaran seumur hidup. Pendidikan digital mendukung konsep pembelajaran seumur hidup dengan memberikan siswa keterampilan yang relevan untuk dunia digital yang terus berkembang. 9. Pendekatan inklusif. Pedagogi pendidikan digital harus bersifat inklusif, memastikan bahwa semua siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, dapat mengakses dan mengambil manfaat dari pembelajaran digital. 10. Evaluasi berbasis kinerja. Sistem evaluasi dalam pendidikan digital dapat mencakup penilaian berbasis kinerja, proyek kolaboratif, dan portofolio digital untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemajuan siswa. 2. Perbedaan dengan pendekatan konvensional. Perbedaan antara pedagogi pendidikan digital dan pendekatan konvensional melibatkan cara teknologi diintegrasikan ke dalam pengalaman pembelajaran. Berikut adalah beberapa perbedaan utama. 1. Sumber daya pembelajaran. Konvensional mengandalkan buku cetak, papan tulis, dan materi cetak lainnya sebagai sumber utama pembelajaran. Digital memanfaatkan sumber daya digital seperti e-book, video pembelajaran, simulasi, dan aplikasi edukatif sebagai tambahan atau pengganti sumber daya tradisional. 2. Aksesibilitas dan fleksibilitas.
Konvensional. Pembelajaran terbatas pada ruang kelas dan waktu tertentu. Digital. Memungkinkan akses ke materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja melalui platform daring, mendukung pembelajaran jarak jauh dan belajar mandiri. 3. Interaksi dan kolaborasi. Konvensional. Interaksi cenderung terjadi secara langsung di kelas. Digital. Memungkinkan interaksi dan kolaborasi secara online melalui forum diskusi, proyek berbasis kolaboratif, dan alat komunikasi digital. 4. Fleksibilitas dalam evaluasi. Konvensional. Terutama menggunakan ujian tertulis dan penilaian konvensional. Digital. Memberikan berbagai bentuk evaluasi, termasuk ujian daring, tugas proyek digital, dan penilaian berbasis portofolio. 5. Personalisasi pembelajaran. Konvensional. Pembelajaran seragam untuk seluruh kelas. Digital. Mendukung personalisasi pembelajaran dengan menyediakan materi yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan individual siswa. 6. Keterlibatan siswa. Konvensional. Pemberian materi dan penjelasan utama oleh guru. Digital. Menggabungkan elemen-elemen interaktif, permainan edukatif, dan pengalaman digital untuk meningkatkan keterlibatan siswa. 7. Pengembangan keterampilan digital. Konvensional. Keterampilan digital mungkin tidak secara khusus ditekankan. Digital. Mengintegrasikan pengembangan keterampilan digital, literasi media, dan etika digital sebagai bagian integral dari pembelajaran. 8. Realitas virtual dan augmented reality. Konvensional. Pengalaman nyata dan visualisasi terbatas pada model atau gambar. Digital. Mencakup penggunaan realitas virtual, VR, dan augmented reality, AR, untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih imersif dan nyata. Bagian 3. Prinsip-prinsip pedagogik pendidikan digital. A. Keterlibatan aktif siswa. Prinsip keterlibatan aktif siswa dalam pendidikan digital menekankan peran siswa sebagai pembelajar yang aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. 1. Interaktif dan kolaboratif. Mendorong keterlibatan siswa melalui konten interaktif, diskusi daring, dan proyek kolaboratif. 2. Pembelajaran berbasis proyek. Menyediakan proyek-proyek nyata yang memungkinkan siswa menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam konteks praktis. 3. Penggunaan permainan edukatif. Memanfaatkan permainan edukatif untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. 4. Diskusi dan refleksi online. Menggunakan platform daring untuk mendukung diskusi dan refleksi siswa. 5. Pembelajaran adaptif. Menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman individu siswa. 6. Pendekatan gamifikasi. Menerapkan elemen-elemen permainan dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi. 7. Penilaian formatif. Menyediakan umpan balik kontinu dan penilaian formatif untuk membimbing siswa sepanjang proses pembelajaran. 8. Penggunaan teknologi realitas virtual, VR, dan augmented reality, AR. Memanfaatkan teknologi VR dan AR untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang imersif. D. Fleksibilitas dan diferensiasi. Prinsip fleksibilitas dan diferensiasi dalam pendidikan digital menekankan adaptabilitas pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan dan gaya belajar yang beragam dari setiap siswa. 1. Fleksibilitas waktu dan lokasi. Memberikan kemampuan kepada siswa untuk mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. 2. Beragam format materi pembelajaran. Menyediakan materi pembelajaran dalam berbagai format, seperti teks, video, audio, dan gambar. 3. Pembelajaran mandiri. Mendorong siswa untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran mereka dan memanfaatkan sumber daya mandiri. 4. Diferensiasi pembelajaran. Menyesuaikan materi dan metode pembelajaran sesuai dengan tingkat pemahaman dan gaya belajar masing-masing siswa. 5. Umpan balik individual. Memberikan umpan balik yang spesifik dan personal kepada setiap siswa. 6. Rencana pembelajaran yang disesuaikan. Membuat rencana pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu atau kelompok siswa. 7. Penggunaan teknologi pembelajaran adaptif.
memanfaatkan teknologi untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa dan menyesuaikan materi secara otomatis. 8. Penawaran materi pilihan. Memberikan siswa pilihan untuk memilih materi pembelajaran sesuai dengan minat atau tujuan karir mereka. C. Kolaborasi dan komunikasi. Prinsip kolaborasi dan komunikasi dalam pendidikan digital menyoroti pentingnya interaksi sosial dan kerjasama dalam pembelajaran. 1. Platform kolaboratif. Menyediakan platform daring yang memfasilitasi kolaborasi antara siswa dan guru. 2. Proyek kolaboratif. Mendorong siswa untuk bekerja sama dalam proyek-proyek pembelajaran. 3. Diskusi daring. Menggunakan forum diskusi atau chat untuk memfasilitasi diskusi antara siswa dan guru. 4. Komunikasi guru-siswa yang efektif. Menyediakan saluran komunikasi yang efektif antara guru dan siswa. 5. Proyek kolaboratif antar kelas atau sekolah. Merancang proyek kolaboratif yang melibatkan siswa dari berbagai kelas atau sekolah. 6. Penggunaan media sosial pendidikan. Menerapkan media sosial yang dirancang khusus untuk keperluan pendidikan. 7. Pengembangan keterampilan komunikasi digital. Membantu siswa mengembangkan keterampilan komunikasi digital yang efektif dan etis. 8. Penggunaan alat kreatif bersama. Menyediakan alat kreatif yang memungkinkan siswa untuk berkolaborasi dalam pembuatan konten. D. Penggunaan alat pembelajaran digital. Prinsip penggunaan alat pembelajaran digital mengacu pada seleksi dan integrasi teknologi dengan bijak dalam proses pembelajaran. 1. Seleksi alat yang tepat. Memilih alat pembelajaran digital yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. 2. Integrasi teknologi sebagai alat bantu. Menggunakan teknologi sebagai alat bantu yang mendukung tujuan pembelajaran, bukan menggantikan peran guru. 3. Pembelajaran berbasis permainan, game-based learning. Menggunakan elemen permainan dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. 4. Realitas virtual, VR, dan augmented reality, AR. Menerapkan teknologi VR dan AR untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang imersif. 5. Penggunaan e-book dan materi digital. Menggantikan atau melengkapi materi cetak dengan e-book dan materi digital. 6. Papan tulis digital. Menggantikan atau melengkapi papan tulis tradisional dengan papan tulis digital interaktif. 7. Analisis data pembelajaran. Menggunakan analisis data untuk memahami kemajuan siswa dan menyesuaikan pembelajaran. 8. Pelatihan penggunaan alat digital. Memberikan pelatihan kepada guru dan siswa untuk menggunakan alat digital dengan efektif. Haji keamanan dan etika digital. Prinsip keamanan dan etika digital dalam pendidikan digital menekankan pentingnya memahami dan menerapkan praktik keamanan serta etika dalam penggunaan teknologi. 1. Pendidikan keamanan digital. Menyediakan pelatihan dan edukasi tentang praktik keamanan digital kepada siswa. 2. Perlindungan data siswa. Menjaga privasi dan keamanan data siswa selama penggunaan teknologi. 3. Pengembangan keterampilan etika digital. Membantu siswa mengembangkan keterampilan etika digital dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara online. 4. Pencegahan cyberbullying. Memberikan pemahaman tentang cyberbullying dan cara mencegahnya. 5. Pengelolaan identitas digital. Memberikan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan identitas digital dan reputasi online. 6. Penggunaan teknologi dengan etika. Mengajarkan siswa untuk menggunakan teknologi secara etis, termasuk memahami hak cipta dan kebijakan penggunaan. 7. Kewaspadaan terhadap konten berbahaya. Melibatkan siswa dalam diskusi dan pelatihan tentang mengenali dan menghindari konten berbahaya secara online. 8. Pengembangan keterampilan penelusuran informasi. Mengajarkan siswa keterampilan penelusuran informasi yang kritis dan kritis. Keterampilan 21 ST Century.
Prinsip keterampilan abad ke-21 dalam pendidikan digital menekankan pentingnya mengembangkan kompetensi dan keterampilan yang relevan dengan tuntutan dunia modern. 1. Keterampilan kritis berpikir dan problem solving. Mengajarkan siswa untuk menganalisis informasi, membuat keputusan yang baik, dan menyelesaikan masalah secara kritis. 2. Keterampilan komunikasi efektif. Mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif dalam konteks digital. 3. Keterampilan kolaborasi dan tim. Mendorong siswa untuk bekerja sama dalam tim dan berkolaborasi secara daring. 4. Kreativitas dan inovasi. Merangsang dan mengembangkan kreativitas siswa serta keterampilan inovasi. 5. Keterampilan informatika dan literasi digital. Mengajarkan keterampilan informatika, termasuk literasi digital dan pemahaman tentang teknologi. 6. Keterampilan pemikiran kritis. Mengembangkan kemampuan siswa untuk mempertanyakan informasi, mengevaluasi argumen, dan membuat keputusan yang informasi terbimbing. 7. Keterampilan pengelolaan waktu. Melatih siswa dalam manajemen waktu yang efektif, terutama dalam lingkungan pembelajaran digital yang fleksibel. 8. Keterampilan kemandirian dan ketangguhan. Membekali siswa dengan kemampuan untuk belajar secara mandiri dan mengatasi tantangan. J. Pengembangan profesional guru. Prinsip pengembangan profesional guru dalam konteks pendidikan digital menyoroti pentingnya mendukung dan memperbarui keterampilan pedagogis guru agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan siswa. 1. Pelatihan teknologi dan aplikasi pembelajaran digital. Memberikan pelatihan kepada guru tentang penggunaan teknologi dan aplikasi pembelajaran digital. 2. Pengintegrasian teknologi dalam pengajaran. Mendorong guru untuk mengintegrasikan teknologi dengan bijak dalam pengajaran mereka. 3. Penggunaan alat analisis data pembelajaran. Melatih guru dalam menggunakan alat analisis data untuk memahami dan merespons kebutuhan belajar siswa. 4. Pengembangan kurikulum digital. Mendukung guru dalam merancang dan mengembangkan kurikulum digital yang relevan dan efektif. 5. Kolaborasi dan pertukaran praktik terbaik. Mendorong kolaborasi antar guru untuk bertukar praktik terbaik dalam penggunaan teknologi. 6. Mengatasi tantangan dan hambatan teknologi. Membekali guru dengan strategi untuk mengatasi hambatan dan tantangan teknologi. 7. Penilaian dan umpan balik berkala. Memberikan penilaian dan umpan balik berkala terhadap implementasi teknologi oleh guru. 8. Pengembangan keterampilan pedagogis digital. Fokus pada pengembangan keterampilan pedagogis guru dalam lingkungan digital. Bagian 4. Implementasi pedagogi pendidikan digital. A. Desain pembelajaran berbasis teknologi. Desain pembelajaran berbasis teknologi merupakan langkah kunci dalam mengimplementasikan pedagogi pendidikan digital. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam desain pembelajaran berbasis teknologi. 1. Identifikasi tujuan pembelajaran. 2. Pilih platform dan alat yang tepat. 3. Personalisasi pembelajaran. 4. Desain materi yang interaktif. 5. Integrasi pembelajaran kolaboratif. 6. Fleksibilitas waktu dan tempat. 7. Evaluasi formatif dengan teknologi. 8. Pengembangan materi yang dapat diakses. 9. Antisipasi dan atasi tantangan teknologi. 10. Keterlibatan dan komunikasi aktif. 11. Monitoring dan analisis data. 12. Pelatihan guru. 13. Evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. B. Penggunaan aplikasi dan sumber daya digital. Penggunaan aplikasi dan sumber daya digital merupakan komponen krusial dalam implementasi pedagogi pendidikan digital. 1. Identifikasi kebutuhan pembelajaran. 2. Pilih aplikasi yang relevan. 3. Diversifikasi sumber daya digital. 4. Eksplorasi aplikasi pendidikan. 5. Integrasi sumber daya dalam kurikulum. 6. Pertimbangkan aksesibilitas. 7. Promosikan keterlibatan siswa. 8. Training dan bimbingan guru. 9. Evaluasi dampak penggunaan aplikasi. 10. Berikan alternatif untuk keterlibatan siswa. 11. Fasilitasi kolaborasi melalui platform digital.
12. Evaluasi keamanan dan kebijakan privasi. C. Peran guru dalam pembelajaran digital. Peran guru dalam pembelajaran digital memiliki dampak besar terhadap pengalaman belajar siswa. 1. Fasilitator pembelajaran. 2. Desainer pembelajaran. 3. Penilai pembelajaran. 4. Pendamping pembelajaran. 5. Pembimbing kolaboratif. 6. Model perilaku digital etis. 7. Inovator pembelajaran. 8. Penyesuaian pembelajaran. 9. Pengelola kelas virtual. 10. Pengelola peningkatan diri. D. Peningkatan partisipasi siswa. Peningkatan partisipasi siswa dalam konteks pendidikan digital merupakan aspek kunci untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan efektif. 1. Kegiatan pembelajaran interaktif. 2. Kolaborasi siswa. 3. Pemberian pilihan. 4. Umpan balik positif. 5. Pertanyaan terbuka. 6. Proyek berbasis kreativitas. 7. Evaluasi formatif teratur. 8. Partisipasi melalui beragam media. 9. Penugasan proyek kolaboratif. 10. Penghargaan dan pengakuan. 11. Jadwal fleksibel. Bagian 5. Tantangan dan hambatan. A. Keterbatasan akses teknologi. Keterbatasan akses teknologi merupakan tantangan utama dalam implementasi pendidikan digital. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi kesetaraan akses siswa terhadap pembelajaran online. 1. Ketersediaan perangkat. 2. Koneksi internet yang terbatas. 3. Keterbatasan kecepatan internet. 4. Keterbatasan perangkat lunak dan aplikasi. 5. Keterbatasan pengetahuan teknologi. 6. Kondisi lingkungan. 7. Keterbatasan listrik. 8. Keterbatasan bandwidth sekolah. 9. Keterbatasan data. 10. Ketersediaan materi pembelajaran cetak. B. Keamanan data dan privasi. Keamanan data dan privasi adalah aspek krusial dalam konteks pendidikan digital. Menggunakan teknologi untuk pembelajaran online membawa risiko terkait perlindungan data siswa dan guru. C. Resistensi terhadap perubahan. Resistensi terhadap perubahan adalah hambatan yang umum dihadapi dalam konteks pendidikan digital. Perubahan ke arah pendidikan digital membutuhkan adaptasi dari semua pihak, termasuk guru, siswa, dan bahkan orang tua. 1. Kurangnya kesiapan guru. 2. Ketidakpastian terkait kualitas pembelajaran. 3. Kurangnya akses atau keterbatasan sumber daya. 4. Ketidakpastian terhadap evaluasi kinerja. 5. Ketidakpastian manfaat bagi siswa. 6. Kekhawatiran terhadap penggantian guru oleh teknologi. 7. Kurangnya dukungan pemangku kepentingan. 8. Kurangnya keterlibatan orang tua. 9. Rasa takut akan perubahan. 10. Ketidakpastian terhadap keamanan data. D. Pelatihan dan pengembangan profesional guru. Pelatihan dan pengembangan profesional guru menjadi kunci dalam keberhasilan implementasi pendidikan digital. Tantangan terkait dengan aspek ini dapat mempengaruhi kemampuan guru untuk mengintegrasikan teknologi dengan efektif dalam proses pembelajaran. 1. Kurangnya ketersediaan sumber daya. 2. Kekurangan waktu untuk pelatihan. 3. Kurangnya keterampilan teknologi awal. 4. Pendekatan satu ukuran tidak cocok untuk semua. 5. Kurangnya dukungan berkelanjutan. 6. Ketidakpastian terkait manfaat langsung. 7. Resistensi terhadap perubahan metode pengajaran. 8. Keterbatasan akses ke pelatihan tingkat lanjut. 9. Pentingnya penyelarasan dengan kurikulum. 10. Keterbatasan penilaian kinerja guru. Bagian 6. Manfaat dan dampak. A. Peningkatan motivasi siswa. Pendidikan digital dapat membawa dampak positif pada motivasi siswa. Adopsi teknologi dalam pembelajaran dapat menciptakan lingkungan yang menarik dan memotivasi siswa untuk terlibat lebih aktif.
1. Pengalaman pembelajaran interaktif. 2. Personalisasi pembelajaran. 3. Pemberian umpan balik secara instan. 4. Keterlibatan melalui multimedia. 5. Akses ke sumber daya pembelajaran yang kaya. 6. Pendekatan pembelajaran yang bersifat game. 7. Kolaborasi dan pembelajaran bersama. 8. Pilihan pembelajaran yang fleksibel. 9. Penilaian formatif yang mendukung pembelajaran. 10. Penerapan tugas proyek yang relevan. 11. Penggunaan elemen gamifikasi. B. Pembelajaran kolaboratif. Pendidikan digital memungkinkan implementasi pembelajaran kolaboratif, di mana siswa dapat bekerja bersama dalam lingkungan daring. Hal ini membawa sejumlah manfaat dan dampak positif terhadap proses pembelajaran. 1. Peningkatan keterlibatan siswa. 2. Pembangunan keterampilan sosial. 3. Pendekatan aktif terhadap pembelajaran. 4. Penggunaan beragam sumber daya. 5. Pengembangan keterampilan problem solving. 6. Pembelajaran aktif melalui diskusi. 7. Peningkatan keterampilan komunikasi. 8. Fleksibilitas waktu dan ruang. 9. Kolaborasi antar budaya. 10. Penilaian formatif yang berbasis kolaborasi. 11. Pembelajaran melalui pemodelan. C. Pengembangan keterampilan teknologi. Pendidikan digital memberikan manfaat yang signifikan dalam pengembangan keterampilan teknologi bagi siswa. Penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran dapat menciptakan kesempatan untuk mengasah keterampilan yang relevan dengan era digital. 1. Penggunaan alat dan platform digital. 2. Pemahaman terhadap perangkat keras. 3. Keterampilan pencarian dan evaluasi informasi. 4. Keterampilan pemrograman dan coding. 5. Kreativitas dalam pembuatan konten digital. 6. Pengembangan keterampilan desain grafis. 7. Keterampilan pengelolaan dan kolaborasi file. 8. Keamanan dan etika digital. 9. Penggunaan perangkat lunak produktivitas. 10. Keterampilan pengelolaan waktu daring. 11. Kemampuan adaptasi terhadap teknologi baru. D. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Pendidikan digital membawa manfaat signifikan dalam hal peningkatan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Penggunaan teknologi dalam proses pendidikan menciptakan lingkungan yang lebih dinamis dan responsif. 1. Personalisasi pembelajaran. 2. Akses ke sumber daya pembelajaran yang beragam. 3. Pembelajaran asinkronus. 4. Pembelajaran berbasis data. 5. Pemanfaatan alat evaluasi digital. 6. Kolaborasi dan keterlibatan siswa. 7. Fleksibilitas dalam penyampaian materi. 8. Peningkatan keterlibatan orang tua. 9. Mendukung model pembelajaran hibrida. 10. Peningkatan keterampilan teknologi guru. 11. Pemantauan dan intervensi dini. Bagian 7. Kesimpulan. A. Rekapitulasi prinsip-prinsip pedagogik pendidikan digital. Dalam menyimpulkan prinsip-prinsip pedagogik pendidikan digital, keterlibatan aktif siswa, fleksibilitas dan diferensiasi, kolaborasi dan komunikasi, penggunaan alat pembelajaran digital, pembelajaran berbasis proyek, evaluasi formatif, pembelajaran mandiri, keamanan dan etika digital, keterampilan 21st century, pengembangan profesional guru. B. Panggilan untuk peningkatan integrasi teknologi dalam pendidikan. Dalam menghadapi masa depan pendidikan, terdapat panggilan untuk terus meningkatkan integrasi teknologi dalam proses pembelajaran. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi investasi dan akses teknologi, pelatihan dan pengembangan guru, kurikulum yang terintegrasi, pengembangan aplikasi dan sumber daya edukatif, penelitian dan evaluasi terus-menerus, kolaborasi dengan industri, fokus pada inklusivitas, konteks kultural dan etis, kemitraan dengan orang tua dan masyarakat, adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Sekian dan terima kasih.